Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Melanjutkan sukses menu Solo pada tahun lalu, Race Hotel UMM pada Ramadan kali ini meluncurkan menu buka puasa bertema Yogyakarta. Menu kuliner gudeg, soto, dan mie letek menjadi unggulan untuk tahun ini selain wedang uwuh. Berikut penjelasan GM Race Hotel Yanuar Arifin kepada reporter Newspoint Isni Namalona. Dari Race UMM Hotel begitu ya, di sini bersama dengan Pak Yanuar Arifin selaku general manajernya. Kita bakal tanya-tanya terkait launching menu dari Race Hotel ya di Ramadan ini begitu. Nah, kira-kira menunya apa aja sih Pak untuk Ramadan ini gitu, dan juga temanya? Ya, tema kami melanjutkan yang sequel yang kedua, Mbak. Kalau tahun kemarin kita Solo dengan khasnya nasi liwet. Nah, kemudian di tahun ini kita lebih mengembangkan untuk arah ke Yogyakarta tema kami. Nah, di mana di situ kami punya beberapa icon sepertinya legend, yaitu di gudeg, nasi gudeg lengkap, kemudian ada pikulannya kita soto lentok khasnya Jogja ya. Satu lagi yang dari Bantul itu adalah mie letek yang kita sajikan secara live. Nah, dari situ juga kita ada beberapa wedangan, terutama adalah wedang uwuh khasnya Jogja. Kemudian ada tradisional sweet corner seperti bubur, appetizer, kemudian main course otomatis, dan dessert ya. Seperti ada puding dan takjil menjadi juga untuk buka puasa, Mas itu. Makanan tradisional dari Solo dan Jogja berdasarkan hasil pengamatan tim Race Hotel digemari oleh warga Malang dan pengunjung hotel. Hal tersebut menjadikan Race Hotel selama 3 tahun ini akan fokus pada menu kuliner Solo, Jogja, dan Semarang. GM Race Hotel Yanuar Arifin mengatakan warga Malang menyukai makanan dari Solo, Jogja, dan makanan Jogja menjadi tema pada Ramadan tahun ini. Kenapa kami memilih Jogja? Satu, orang-orang Malang tuh cenderung lebih menyukai makanan tradisional berdasarkan pengalaman ya. Kalau dengan yang menu Arab agak kurang begitu menjual. Kami yakinnya setelah tahun kemarin dengan makanan khas tradisional Solo, nah kami lanjut ke Jogja. Kenapa? Karena kami punya trilogi, Mbak, trilogi untuk Ramadan selama 3 tahun. Yang pertama Solo, tahun ini Yogyakarta, tahun depan kita ke Semarang, seperti itu. Biar terkonsep, iya. Harganya sendiri kami di 120.000 net per orang. Oh ada, jadi ada paket tertentunya itu. Satunya adalah seandainya mereka bersepuluh itu dapat free 1. Yang kedua, kami juga punya paket ayam bakar yang kalau mereka nggak mau buffet, kita harganya 55.000. Itu ayam bakar komplit termasuk dengan takjil, jus, dan kopi atau teh, termasuk kurma dan kolak. Sempat vakum dari kejuaraan renang dan persiapan yang mepet tidak menghalangi Desak Made Sri Widyadari untuk merebut medali emas pada ajang renang Pomprov Jatim 2022. Mewakili UB, Widya turun di 5 nomor sekaligus, yaitu 200 meter gaya bebas, 50 meter gaya kupu-kupu, 100 meter gaya bebas, dan 2 nomor estafet. Widya mampu meraih 2 emas dan 1 perak yang dipersembahkan untuk kontingen Universitas Brawijaya. Perolehan ini menambah medali UB dari cabang renang yang mampu meraup 7 emas, 4 perak.
aku itu ada turun 5 nomor gitu, ada 3 individu sama 2 estafet gitu. Terus kalau untuk individunya itu ada 200 bebas, itu 200 meter gaya bebas itu saya mendapatkan 1 perak. Terus ada 50 meter gaya kupu-kupu itu mendapatkan 1 emas. Terus ada 100 bebas itu saya mendapatkan 1 emas. Terus untuk estafetnya itu juara 2 semuanya itu, tapi itu tidak dianggap mendapatkan medali gitu. Itu sih. Oh, jadi yang estafet itu tanpa medali gitu ya? Tanpa medali ya? Tanpa medali ya? Oke. Karena itu ada di univ aja. Kondisi yang masih memprihatinkan bagi warga terdampak erupsi Semeru membuat FKHUB menggandeng Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang dalam pengalihan kandang peternakan di Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang. Diah Ayu selaku Dekan FKHUB menjelaskan pengembangan kandang komunal sangat membantu para peternak yang memiliki keterbatasan lokasi dan keterbatasan biaya. Kondisi di lapangan sendiri masih sangat memprihatinkan ya, di lokasi terdampak erupsi Semeru ini hampir semua perumahan itu rata dengan tanah. Jadi termasuk juga kandang-kandang ternak yang ada di lokasi sekitar pemukiman masyarakat, dan area-area perkebunan pun juga banyak yang rusak. Sehingga kalau untuk perumahan memang sudah ada bantuan dari pemerintah dan informasi dari dinas setempat, mungkin nanti setelah hari raya akan ada peresmian realokasi perumahan yang akan dilakukan mungkin oleh Bapak Wakil Presiden. Tetapi kemudian yang perlu juga nanti akan dikembangkan adalah pengalihan kandang peternakan. Jadi kalau untuk pemukiman atau perumahannya sudah dibantu oleh pemerintah, tapi juga tentunya harus dipikirkan bagaimana dengan rumahnya para ternak yang juga ikut rusak ini. Sehingga program ke depan ini nanti mungkin kami akan bekerja sama dengan Dinas Kabupaten Lumajang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang untuk membantu dalam pengembangan kandang komunal. Kandang komunal itu adalah kandang kelompok yang digunakan oleh beberapa peternak ya. Jadi kalau yang semula itu satu peternak memiliki satu kandang di sekitar rumahnya, sekarang karena keterbatasan biaya dan lain sebagainya, dan mungkin juga karena di lokasi sendiri masih belum memungkinkan untuk dibuatnya kandang secara individual, maka kemudian kandangnya itu akan dilokalisir dalam bentuk kandang komunal tersebut gitu. Nanti kami dari FKHUB akan membantu mungkin untuk memberikan bantuan berupa desain kandang seperti itu yang nanti bisa dikembangkan di sana. Memiliki bakat dalam bidang apapun harus dijalani dan tidak mudah menyerah. Desak Made Sri Widyadari, mahasiswa UB yang meraih emas dalam cabang olahraga renang Pemprov Jatim 2022, memberikan tips kepada mahasiswa lainnya untuk tekun dengan bakat yang dimiliki. Menurutnya, jika ada mahasiswa yang ingin aktif menjadi atlet renang, maka pertama harus yakin dengan pilihannya dan kemudian menjalani pilihan tersebut. Dengan menjalani pilihan tersebut, maka akan bertemu dengan anggota lain yang saling memberi support. Oke, tips dari aku sih yang pertama, walaupun belum bisa gitu, kita sama-sama belajar gitu ya, masih sama-sama belajar gitu. Ya udah ikut join aja dulu gitu. Nanti kita sama-sama belajar. Kalau udah bisa kan ya lebih baik gitu. Terus misalnya ada bakat gitu, kita asah terus ya udah kita jalanin. Kalau udah dijalanin ya udah kita lakukan tanggung jawab kita, terus dijalanin sangat dilatihin gitu secara disiplin, kayak tanggung jawabnya juga diginiin, dijalanin gitu. Itu sih dari aku.
Tren properti di Kota Malang kian semarak, namun bermuara ke kebutuhan properti untuk pendidikan dan pariwisata. Dosen arsitektur UB Iwan Wibisono mengatakan tren properti yang pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan segmen primer, sekunder maupun tersier. Namun menurutnya sebagai kota pendidikan dan pariwisata, maka properti yang ada di Kota Malang bermuara ke arah dua hal tersebut. Kita bisa melihat properti itu sebenarnya sejak dulu sampai sekarang itu trennya terus berkembang ya. Jadi kita bisa melihat di Kota Malang sendiri sebenarnya yang notabene juga kota pariwisata, kota pendidikan, kota yang sangat-sangat dikenal, bahkan sekarang sampai di nggak hanya Jawa Timur tapi sampai orang Jakarta pun sering ke Malang. Itu sebenarnya trennya tetap sama ya Mas. Jadi kalau tren secara umum itu sebenarnya kita melihat dari kebutuhan dan keinginan. Karena properti itu yang pertama adalah kebutuhan pokok, kebutuhan dasar, itu ada juga kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, tren properti itu pasti akan mengakomodir dari kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, kalau di Kota Malang sendiri memang salah satu yang paling tren kita bisa tahu bahwa semua itu bermuaranya ke Malang kota pendidikan dan kota pariwisata. Dan itu banyak sekali beragam properti yang muncul di situ. Di antaranya mungkin untuk area bidang pendidikan itu kita bisa tahu bahwa pasar khususnya mahasiswa atau siswa itu dia pasti punya kebutuhan dasar berupa hunian atau rumah tinggal misalnya. Nah itu macam-macam, bisa berupa rumah tinggal landed, sekarang juga sudah ada hunian yang berupa apartemen, selain itu juga ada hunian sewa berupa kos, kontrak, dan lain sebagainya. Untuk tempat tinggal, perkembangan properti di Kota Malang juga bergerak untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier dari warganya. Kebutuhan tersebut menurut dosen arsitektur UB Iwan Wibisono dapat berupa kebutuhan rekreatif, hiburan, belanja, dan lainnya. Kebutuhan tersebut muncul seiring dengan perkembangan kota, informasi, dan teknologi. Ada juga kebutuhan sekunder yang berhubungan juga dengan pasarnya, yaitu mahasiswanya tadi. Jadi kita harus kritis kebutuhan primernya mahasiswa apa, kebutuhan sekundernya apa. Misalnya selain sudah berhuni, berarti saya selama mengenyam pendidikan di Kota Malang, saya juga perlu misalnya untuk memenuhi kebutuhan makan, kemudian kebutuhan mungkin untuk menunjang dari sisi akademik pendidikannya, kemudian juga kebutuhan tersier berupa hiburan seperti itu. Sehingga harapannya dan Kota Malang pun juga sudah berangsur-angsur semua terpenuhi, seperti misalnya bermunculannya restoran, kafe, mungkin bahkan mulai dari yang kelas atas sampai kelas menengah dan ke bawah itu hampir semua banyak bermunculan. Kemudian kebutuhan tersier juga seperti itu, banyak sekali tempat-tempat hiburan yang bermunculan di Kota Malang yang khususnya positif untuk mahasiswa. Contohnya misalnya seperti tadi ada co-working space misalnya, itu kan juga setengahnya bagaimana sih mengakomodir kebutuhan belajar, mengerjakan tugas, tapi sembari kita bisa terhibur dengan mungkin suasana kafenya, suasana alamnya, dan lain sebagainya. Yang muncul di Kota Malang dipengaruhi oleh kebutuhan warga yang terus berkembang. Iwan Wibisono melihat mobilitas dan kebutuhan warga memunculkan demand yang menjadi peluang bagi pengusaha properti dan menghadirkan produk sesuai kebutuhan. Kebutuhan rekreasi kuliner saat ini menjadikan muncul properti area kuliner di berbagai sudut kota dalam bentuk resto, kafe, kedai kopi, pusat jajanan, dan oleh-oleh. Kembali ke yang tadi ya, kalau kita mau menentukan jenis properti apa yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan Kota Malang sebagai pendidikan dan pariwisata, berarti kita harus kembali ke kebutuhan pasarnya, karena saat ini yang harus kita akomodir adalah pasar. Sehingga kita harus tahu dulu untuk pendidikan, pariwisata itu sebenarnya kita bisa petakan. Oh berarti kalau orang mau mengenyam pendidikan di Kota Malang, dia pasti pertama cari tempat tinggal. Kedua, dia pasti cari itu tadi kebutuhan sekundernya, misalnya untuk makan, untuk apa yang menunjang pendidikannya, untuk hiburan, seperti itu. Kemudian kalau pariwisata juga seperti itu, mungkin
masyarakat atau wisatawan itu ke Malang juga pasti butuh tempat menginap, kemudian tempat untuk apa yang sekiranya, karena di prinsip pariwisata itu ada macam-macam ya Pak. Salah satunya itu bagaimana kita bisa berwisata dengan enak gitu kan. Kemudian juga kita bisa pulang dengan membawa oleh-oleh dan pengalaman yang khas dari karakter Malang seperti itu. Nah itu banyak sekali sih kalau jenisnya, tapi kembali lagi ke kebutuhan dan keinginan pasar apa, dan itu Kota Malang harus bisa terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu atau keinginan-keinginan dari para mahasiswa dan juga para wisatawan-wisatawan yang ke Kota Malang seperti itu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.